Bagaimana cara menghancurkan sebuah fasilitas nuklir raksasa bernilai triliunan rupiah tanpa menjatuhkan satu bom pun? Bayangkan, tidak ada pesawat tempur, tidak ada pasukan khusus yang menyusup di malam hari. Kehancuran total itu hanya dipicu oleh sebuah flash disk berukuran sebesar ibu jari. Halo, saya Raka Pratama. Selamat datang di Kenapa Itu Ya. Kita hidup di era di mana senjata paling mematikan abad ini tidak lagi terbuat dari besi, baja, atau mesiu. Senjata pemusnah massal modern dirajut dari logika, matematika, dan barisan kode komputer yang tak kasat mata. Sebuah kode yang mampu membakar mesin baja dari dalam. Hari ini kita akan membedah sejarah kelam dan sains komputer di balik serangan siberfisik pertama di dunia. Sebuah operasi rahasia yang membuka kotak Pandora peperangan digital. Mari kita lihat bagaimana dunia berubah selamanya sejak insiden di fasilitas nuklir bawah tanah Iran. Tahun 2010, fasilitas nuklir Natanz di Iran mengalami kerusakan parah yang tak dapat dijelaskan. Ribuan mesin sentrifugal pengaya uranium meledak dan hancur berantakan. Para ilmuwan di sana kebingungan. Semua sistem keamanan fisik masih utuh, namun mesin-mesin mereka mati perlahan. Kehancuran fisik ini murni disebabkan oleh sekumpulan teks kode komputer yang menyusup secara diam-diam. Malware legendaris yang kini kita kenal dengan nama Stuxnet. Ini bukan sekadar virus pencuri data, ini adalah senjata siber kelas militer yang dirancang untuk membunuh mesin. Untuk memahami kejeniusan serangan ini, kita harus mulai dari konsep air gap network. Fasilitas kritis seperti reaktor nuklir tidak pernah terhubung ke internet publik. Sama sekali tidak ada kabel jaringan yang menghubungkan mereka ke dunia luar. Ini adalah isolasi fisik total. Lalu, bagaimana sebuah kode komputer dari negara lain bisa masuk ke dalam gedung beton bawah tanah yang terisolasi secara fisik ini? Jawabannya terletak pada kelemahan terbesar dari setiap sistem keamanan, manusia dan media portabel. Para peretas militer ini menggunakan taktik penyebaran melalui infeksi drive USB. Mereka menginfeksi komputer para kontraktor luar yang bekerja di fasilitas tersebut. Ketika kontraktor ini membawa flash disk mereka ke dalam Natanz, mereka tanpa sadar membawa senjata tersebut melewati gerbang penjagaan. Begitu flash disk dicolokkan ke komputer internal, Stuxnet langsung terbangun. Ia tidak membutuhkan internet untuk menyebar. Ia menggunakan kerentanan sistem operasi yang sangat langka untuk melompat dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan yang terisolasi tersebut. Namun, Stuxnet dirancang dengan sangat elegan. Ia tidak merusak komputer biasa. Jika ia menginfeksi komputer yang salah, ia hanya akan diam dan bersembunyi. Ia sedang mencari target yang sangat spesifik, sebuah sistem operasi industri raksasa. Target utama dari malware ini adalah sistem SCADA, singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Bagi kalian yang belum tahu, SCADA adalah otak digital yang memantau dan mengontrol infrastruktur fisik berskala besar, mulai dari bendungan air, jaringan listrik kota, pabrik perakitan mobil, hingga reaktor nuklir, semuanya dikendalikan oleh sistem SCADA. Sistem ini menjembatani dunia digital dengan dunia fisik, mengubah perintah klik pada mouse menjadi putaran katup baja raksasa. Di dalam arsitektur SCADA terdapat perangkat kecil namun sangat vital yang disebut PLC atau Programmable Logic Controller. PLC adalah komputer industri tahan banting yang diprogram khusus untuk mengontrol mesin secara presisi. Stuxnet secara khusus mencari PLC buatan perusahaan Jerman Siemens. Lebih spesifik lagi, ia mencari PLC yang mengontrol konverter frekuensi tinggi. Ini adalah komponen yang mengatur kecepatan putaran mesin sentrifugal. Jika malware ini tidak menemukan PLC Siemens dengan konfigurasi yang tepat, ia akan mati secara otomatis untuk menghindari deteksi. Ini membuktikan bahwa pembuatnya memiliki intelijen tingkat tinggi tentang spesifikasi alat di dalam fasilitas Natanz. Mari kita bedah anatomi kode dari senjata siber ini. Stuxnet bukanlah program kecil, ukurannya mencapai 500 kilobytes, sangat besar untuk ukuran malware pada zamannya. Ia ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman, termasuk C dan C++. Yang membuat dunia keamanan siber terengah adalah penggunaan zero-day exploit. Zero-day adalah kerentanan pada perangkat lunak yang belum diketahui oleh pembuat perangkat lunak itu sendiri, apalagi oleh publik. Biasanya, peretas elit hanya menggunakan satu zero-day dalam sebuah serangan karena harganya di pasar gelap bisa mencapai miliaran rupiah. Stuxnet, ia menggunakan 4 zero-day sekaligus. Ini adalah unjuk kekuatan finansial dan sumber daya setingkat negara.
Selain zero day, malware ini juga menggunakan sertifikat digital curian dari perusahaan teknologi ternama. Sertifikat ini bertindak seperti paspor palsu yang sangat meyakinkan, membuat sistem operasi Windows menganggap virus ini sebagai program resmi yang aman. Dengan paspor palsu dan 4 senjata rahasia, malware ini bergerak bebas di dalam jaringan Natanz. Ia memetakan seluruh arsitektur jaringan, mempelajari kebiasaan operator, dan perlahan-lahan menginfeksi setiap komputer yang terhubung ke sistem SCADA. Setelah target yang tepat ditemukan, yaitu PLC yang mengatur mesin sentrifugal pengaya uranium, fase serangan fisik dimulai. Mesin sentrifugal adalah tabung silinder tinggi yang berputar dengan kecepatan ekstrim untuk memisahkan isotop uranium. Mesin ini sangat sensitif. Mereka berputar pada frekuensi sekitar 1064 Hz. Jika frekuensi ini diubah sedikit saja, keseimbangan rotasi akan hancur. Inilah tepatnya yang dilakukan oleh kode mematikan tersebut. Malware ini mencegat perintah dari komputer ke PLC. Ia secara diam-diam memanipulasi frekuensi motor, memaksa mesin sentrifugal berputar naik hingga 1410 Hz, jauh melebihi batas aman material baja dan karbon penyusunnya. Setelah dipaksa berputar sangat cepat, malware ini tiba-tiba menurunkan frekuensinya menjadi sangat lambat, hanya 2 Hz. Perubahan ekstrim yang berulang-ulang ini menciptakan resonansi mematikan yang menghancurkan struktur fisik mesin dari dalam. Logam bergetar hebat, sekrup terlepas, dan mesin-mesin raksasa itu meledak berkeping-keping di ruang bawah tanah. Ratusan mesin hancur, memundurkan program nuklir Iran selama bertahun-tahun. Sebuah kemenangan mutlak tanpa satu peluru pun ditembakkan. Kalian mungkin bertanya-tanya, jika mesin-mesin itu bergetar dan meledak, mengapa operator di ruang kendali tidak menyadarinya dan segera menekan tombol darurat? Disinilah letak kejeniusan sejati dari arsitektur malware ini. Malware ini menggunakan teknik yang disebut man-in-the-middle attack. Sebelum ia mulai menghancurkan mesin, ia diam-diam merekam data operasional normal selama berminggu-minggu. Ia mempelajari seperti apa grafik saat mesin berjalan sempurna. Ketika fase penghancuran dimulai, malware ini mencegat sensor peringatan asli dari mesin. Alih-alih menampilkan grafik merah tanda bahaya, ia memutar ulang rekaman data normal yang telah ia simpan ke layar monitor operator. Para ilmuwan di ruang kendali melihat layar mereka menunjukkan grafik hijau yang stabil. Semuanya tampak baik-baik saja di dunia digital. Namun di dunia fisik, tepat di bawah kaki mereka, baja demi baja saling beradu dan hancur berantakan. Ilusi digital ini begitu sempurna sehingga para ilmuwan Iran awalnya menyalahkan kualitas suku cadang mesin mereka sendiri. Mereka bahkan memecat beberapa insinyur karena dianggap tidak kompeten, tanpa menyadari bahwa mereka sedang diserang oleh hantu digital. Sayangnya, senjata siber memiliki sifat yang sangat berbeda dengan bom fisik. Bom fisik hancur setelah meledak, namun kode komputer akan selalu meninggalkan jejak. Dan yang lebih mengerikan, kode komputer dapat disalin. Karena sebuah kesalahan pemrograman pada salah satu variannya, Stuxnet secara tidak sengaja lolos dari jaringan fasilitas nuklir tersebut. Ia menginfeksi laptop seorang kontraktor, yang kemudian membawanya pulang dan menghubungkannya ke internet publik. Begitu terhubung ke internet, malware militer ini menyebar liar ke seluruh dunia bak pandemi digital. Dalam hitungan minggu, ia menginfeksi ratusan ribu komputer industri di berbagai negara, dari India hingga Indonesia. Meskipun tidak merusak karena tidak menemukan target spesifiknya, kode sumber dari senjata kelas militer ini kini jatuh ke tangan para peneliti keamanan. Dan tentu saja, ke tangan peretas dari negara-negara musuh. Ini adalah efek bumerang terbesar dalam sejarah militer modern. Cetak biru tentang bagaimana cara menghancurkan infrastruktur fisik menggunakan kode kini tersedia untuk dipelajari oleh siapa saja yang memiliki keahlian komputer. Kejadian ini secara resmi membuka era perlombaan senjata siber global. Negara-negara besar menyadari bahwa mereka tidak lagi hanya membutuhkan tank dan pesawat jet, melainkan pasukan peretas elit dan gudang senjata digital. Ancaman ini tidak lagi hanya ditujukan pada fasilitas militer rahasia. Pikirkan tentang infrastruktur sipil yang menyokong kehidupan kita sehari-hari. Jaringan listrik yang menerangi kota, bendungan air, jaringan rel kereta api, hingga sistem pengatur lampu lalu lintas. Semuanya dikendalikan oleh sistem SCADA dan PLC yang serupa dengan yang dihancurkan di Iran. Jika sebuah malware dirancang untuk mematikan jaringan listrik seluruh negara di tengah musim dingin, korbannya bukan lagi mesin, melainkan nyawa manusia.
Insiden Stuxnet membuktikan bahwa isolasi fisik atau air gap network tidak lagi cukup untuk menjamin keamanan. Selama ada campur tangan manusia yang bisa ditipu atau dibeli, sebuah sistem tidak akan pernah benar-benar aman dari peretasan. Dunia keamanan siber kini berpacu dengan waktu. Mencoba menambal celah-celah keamanan pada sistem industri yang sudah usang, sambil terus memantau ancaman dari kode-kode tak kasat mata yang mungkin sedang bersembunyi di dalam jaringan kita saat ini. Mari kita gali lebih dalam mengenai mengapa sistem SCADA begitu rentan. Kebanyakan infrastruktur kritis di dunia dibangun pada dekade 70-an hingga 90-an. Pada masa itu, para insinyur merancang sistem untuk keandalan dan daya tahan fisik, bukan untuk menahan serangan peretas. Protokol komunikasi industri seringkali tidak memiliki enkripsi atau otentikasi dasar. Artinya, jika seorang peretas berhasil masuk ke dalam jaringan lokal, mereka dapat mengirimkan perintah langsung ke mesin-mesin tersebut tanpa dimintai kata sandi. Ini seperti memiliki sebuah brankas baja raksasa dengan dinding setebal 1 meter, namun pintunya dibiarkan terbuka begitu saja dari dalam. Begitu pertahanan perimeter ditembus, bagian intinya sangat lunak dan mudah dimanipulasi oleh barisan kode. Meningkatkan keamanan sistem ini juga bukan perkara mudah. Kalian tidak bisa sekadar mematikan sistem pengendali bendungan atau reaktor nuklir untuk melakukan pembaruan perangkat lunak. Pemadaman sejenak saja bisa memicu bencana operasional. Akibatnya, banyak fasilitas vital di seluruh dunia masih berjalan menggunakan sistem operasi kuno yang penuh dengan celah kerentanan. Mereka adalah bom waktu digital yang menunggu untuk dieksploitasi oleh aktor-aktor jahat bersenjatakan flash disk. Kita telah menyinggung tentang Zero Day Exploit sebelumnya. Bayangkan sebuah benteng dengan ribuan pintu. Pembuat benteng telah mengunci semua pintu yang mereka ketahui. Namun, ada satu pintu rahasia di bawah tanah yang bahkan arsiteknya pun tidak tahu. Pintu rahasia itulah yang disebut Zero Day. Peretas elit menghabiskan waktu bertahun-tahun menganalisis jutaan baris kode perangkat lunak komersial hanya untuk menemukan satu cacat logika kecil yang bisa mereka manfaatkan untuk menyusup. Karena cacat ini belum diketahui publik, tidak ada perangkat lunak antivirus di dunia yang bisa mendeteksinya. Antivirus bekerja berdasarkan tanda tangan dari virus yang sudah dikenal. Jika virusnya benar-benar baru, ia akan lolos begitu saja. Fakta bahwa senjata siber yang menyerang fasilitas nuklir ini menggunakan 4 eksploitasi Zero Day secara bersamaan menunjukkan tingkat dedikasi yang mengerikan. Ini setara dengan menemukan 4 pintu rahasia di benteng paling aman di dunia. Pasar gelap untuk kerentanan Zero Day kini bernilai jutaan dolar. Pemerintah, badan intelijen dan sindikat kriminal berlomba-lomba membeli celah keamanan ini untuk ditimbun sebagai senjata rahasia di masa depan. Mari kita kembali ke PLC. Programmable Logic Controller. Perangkat keras ini beroperasi menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang sangat spesifik, sering disebut sebagai ladder logic atau diagram tetangga karena bentuk visual kodenya. Untuk menulis ulang kode pada PLC buatan Siemens, para peretas harus memiliki pemahaman yang setara dengan insinyur senior yang mendesain fasilitas tersebut. Mereka harus tahu persis alamat memori mana yang mengontrol katup mana. Mereka tidak hanya meretas komputer, mereka merekayasa balik hukum fisika dari mesin sentrifugal gas. Mereka menghitung secara matematis titik resonansi frekuensi yang akan menyebabkan tabung baja hancur berkeping-keping. Penyerangan ini adalah mahakarya kolaborasi antara pakar keamanan siber, insinyur nuklir, dan ahli fisika material. Sebuah tim multidisiplin yang dibentuk hanya untuk satu tujuan, sabotase industri melalui rekayasa perangkat lunak. Kode berbahaya ini disisipkan dengan sangat rapi ke dalam blok fungsional PLC yang sah. Ia memonitor kondisi secara pasif, bersembunyi di balik instruksi normal, menunggu saat yang tepat untuk mengambil alih kendali motor penggerak. Bagaimana tepatnya perubahan frekuensi bisa menghancurkan mesin baja? Kita berbicara tentang mesin yang memutar gas uranium heksafluorida dengan kecepatan mendekati kecepatan suara. Keseimbangan presisi adalah segalanya di sini. Setiap benda padat memiliki frekuensi resonansi alaminya sendiri. Jika kalian memberikan getaran pada frekuensi tersebut, amplitudo getaran akan bertambah secara eksponensial. Sama seperti penyanyi opera yang bisa memecahkan gelas kaca dengan suaranya. Malware ini dengan sengaja mengunci kecepatan putaran motor tepat pada frekuensi mematikan tersebut. Tabung rotor aluminium berkekuatan tinggi mulai melengkung, menggesek dinding luar pelindungnya, menciptakan panas ekstrim dan gesekan. Kemudian, secara mendadak, kode ini mengerem mesin secara paksa.
Momentum sudut yang luar biasa besar tidak punya tempat untuk disalurkan, sehingga merobek fondasi mesin dari lantai beton tempatnya berpijak. Satu mesin yang hancur akan memuntahkan serpihan logam berkecepatan tinggi ke mesin-mesin di sebelahnya, menciptakan reaksi berantai kehancuran di dalam fasilitas yang sangat padat tersebut. Sebuah operasi sabotase yang brilian dan mematikan. Kita telah membahas tentang bagaimana operator ditipu. Layar yang mereka lihat disebut HMI atau Human Machine Interface. Ini adalah jendela visual ke dalam sistem industri, menampilkan grafik, suhu, dan tekanan secara real time. Malware ini membajak perpustakaan komunikasi antara PLC dan HMI. Ia memutus aliran data asli dari sensor fisik dan menyuntikkan data palsu yang telah direkam sebelumnya langsung ke dalam memori antarmuka visual tersebut. Bayangkan kalian sedang mengendarai mobil di jalan tol, speedometer kalian menunjukkan kecepatan aman 60 km per jam, padahal mobil kalian sebenarnya melaju di luar kendali pada kecepatan 200 km per jam menuju jurang. Tingkat manipulasi psikologis ini dirancang untuk menunda respons darurat selama mungkin. Semakin lama operator kebingungan dan percaya pada layar mereka, semakin banyak mesin yang berhasil dihancurkan oleh kode berbahaya tersebut. Ini mengubah paradigma keamanan siber secara radikal. Peretas tidak lagi hanya mencuri data kartu kredit atau kata sandi. Mereka kini mampu membengkokkan persepsi manusia terhadap realitas fisik di sekeliling mereka. Setelah kode Stuxnet bocor ke internet dan dianalisis oleh ribuan ahli keamanan di seluruh dunia, kotak Pandora resmi terbuka. Negara-negara yang sebelumnya mengabaikan potensi cyber warfare, kini berlomba-lomba membangun pasukan siber mereka. Kita mulai melihat serangan pembalasan dan operasi intelijen digital yang semakin canggih, bank-bank diretas, jaringan komunikasi dilumpuhkan, dan rahasia negara dicuri, semuanya menggunakan teknik infiltrasi yang terinspirasi dari insiden Natanz. Berbeda dengan senjata nuklir yang membutuhkan fasilitas pengayaan raksasa dan bahan baku langka, senjata siber dapat dibuat di dalam kamar kos kecil oleh sekelompok pemrogram jenius bermodalkan laptop dan koneksi internet. Biaya produksinya sangat murah, namun daya rusaknya bisa melumpuhkan perekonomian sebuah negara. Inilah yang membuat peperangan asimetris di ruang siber menjadi ancaman keamanan nasional paling mengerikan di abad ke-21. Dan yang lebih menakutkan, atribusi atau pelacakan pelaku sangatlah sulit. Sebuah serangan bisa disamarkan agar seolah-olah berasal dari negara lain, memicu konflik geopolitik nyata berdasarkan bukti digital yang direkayasa. Mari kita proyeksikan ancaman ini ke lingkungan kita sendiri. Lihatlah sekeliling kota kalian. Fasilitas pengolahan air minum menggunakan PLC untuk mengatur campuran bahan kimia pemurni air. Jika sebuah varian malware berhasil menyusup dan mengubah takaran klorin menjadi tingkat yang beracun, sambil memanipulasi layar monitor operator agar terlihat normal, dampaknya terhadap populasi kota akan sangat dahsyat. Atau bayangkan jaringan kereta api berkecepatan tinggi. Sinyal pengatur jalur dan rem darurat semuanya dikendalikan oleh sistem SCADA terpusat. Manipulasi data sepersekian detik saja bisa menyebabkan tabrakan fatal. Bahkan lampu lalu lintas di persimpangan sibuk bisa diretas untuk menampilkan warna hijau di semua arah secara bersamaan. Kekacauan fisik dapat diciptakan murni dari ketukan keyboard di benua yang berbeda. Inilah mengapa perlindungan infrastruktur kritis kini menjadi prioritas utama bagi para ahli keamanan siber. Mereka harus berpikir seperti peretas militer untuk bisa mempertahankan diri dari senjata tanpa asap ini. Bagaimana kita bertahan dari ancaman yang tidak terlihat? Langkah pertama adalah arsitektur Zero Trust. Kita tidak boleh lagi berasumsi bahwa jaringan internal selalu aman, meskipun sudah menggunakan sistem air gap. Setiap perangkat, setiap pengguna, dan setiap baris kode yang masuk harus diverifikasi secara ketat dan terus-menerus. Tidak ada lagi kepercayaan otomatis yang diberikan hanya karena sebuah flash disk dicolokkan dari dalam gedung. Selain itu, segmentasi jaringan industri harus diperkuat. Komputer yang mengatur mesin pabrik tidak boleh berada di jaringan yang sama dengan komputer staf administrasi yang sering membuka email berisi potensi phishing. Penggunaan deteksi anomali berbasis kecerdasan buatan kini mulai diterapkan. AI dapat mempelajari pola normal dari getaran mesin fisik dan langsung membunyikan alarm jika mendeteksi anomali sekecil apapun, mengabaikan layar monitor yang mungkin telah diretas. Namun, pertahanan terbaik tetaplah kesadaran manusia. Pelatihan keamanan siber bagi para insinyur dan operator pabrik sama pentingnya dengan helm keselamatan yang mereka kenakan di area kerja fisik.
Fenomena ini juga memunculkan dilema etika yang mendalam. Konvensi Jenewa mengatur aturan perang fisik, melindungi warga sipil dari pengeboman. Namun belum ada perjanjian internasional yang kuat mengenai perang siber. Jika sebuah negara meretas jaringan listrik negara lain dan menyebabkan rumah sakit kehilangan daya hingga memakan korban jiwa, apakah itu dianggap sebagai tindakan perang? Apakah negara korban berhak membalas dengan rudal fisik? Garis batas antara sabotase digital dan konflik bersenjata kinetik semakin kabur. Senjata tanpa asap ini menciptakan zona abu-abu dalam hukum internasional, di mana serangan mematikan dapat diluncurkan tanpa deklarasi perang resmi. Beberapa ahli berpendapat bahwa senjata siber sebenarnya lebih manusiawi, karena dapat ditargetkan secara presisi untuk merusak mesin tanpa membunuh manusia secara langsung, seperti yang terjadi pada fasilitas Natanz. Namun argumen tersebut runtuh ketika kode tersebut bocor dan berpotensi dimodifikasi oleh teroris untuk menargetkan infrastruktur sipil. Sekali senjata siber dilepaskan ke alam liar, kendali atasnya hilang selamanya. Sejak 2010 kita telah melihat evolusi malware industri yang semakin mengerikan. Varian-varian baru bermunculan dengan kemampuan yang lebih canggih, menggunakan kecerdasan buatan untuk menghindari deteksi dan beradaptasi dengan sistem pertahanan baru. Beberapa malware modern dirancang khusus untuk mematikan sistem keselamatan darurat di kilang minyak, membuka potensi ledakan dahsyat jika tekanan gas tidak dapat dikendalikan. Ancaman ransomware, di mana peretas mengunci sistem dan meminta tebusan, kini juga menyasar pabrik manufaktur dan rumah sakit. Menghentikan jalur perakitan mobil atau akses rekam medis pasien terbukti menjadi metode pemerasan yang sangat menguntungkan. Perang siber kini bukan lagi fiksi ilmiah. Ini adalah realitas harian yang terjadi di balik layar kehidupan kita yang damai. Sebuah pertempuran senyap antara peretas penyerang dan insinyur pertahanan yang berlangsung 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bagi kalian yang tertarik dengan dunia IT dan pemrograman, keamanan siber adalah garis depan pertahanan masa depan. Dibutuhkan talenta-talenta cemerlang untuk membangun sistem yang tahan terhadap eksploitasi dan rekayasa sosial. Kisah tentang malware yang menghancurkan fasilitas nuklir ini mengajarkan kita satu pelajaran berharga. Tidak ada sistem yang sempurna. Selama sistem tersebut dibuat oleh manusia dan dioperasikan oleh manusia, akan selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan. Kita telah melihat bagaimana keajaiban rekayasa perangkat lunak dipadukan dengan pemahaman mendalam tentang fisika dan teknik mesin untuk menciptakan senjata sabotase yang begitu elegan dan mematikan. Dari ilusi keamanan Air Gap Network, kerentanan sistem SCADA kuno, hingga teknik penipuan man in the middle pada layar monitor, serangan ini adalah sebuah masterclass dalam peperangan asimetris modern. Efek bumerangnya juga mengingatkan kita bahwa senjata digital tidak mengenal batas negara atau kesetiaan. Kode yang dirancang untuk satu target spesifik dapat dengan mudah menjadi ancaman global jika lepas kendali. Sebagai masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi, kita harus mulai peduli terhadap kerentanan infrastruktur di sekitar kita. Kesadaran akan keamanan siber bukan lagi sekadar tugas tim IT, melainkan tanggung jawab kita bersama. Jika kalian merasa video dokumenter ini membuka wawasan baru tentang bagaimana dunia digital bersinggungan dengan dunia fisik, jangan lupa untuk menekan tombol like. Dukungan kalian sangat membantu kami memproduksi konten sains berkualitas. Bagikan video ini ke teman-teman IT, mahasiswa teknik, atau programmer kalian. Mari kita sebarkan edukasi mengenai pentingnya perlindungan infrastruktur kritis dari ancaman perang siber di masa depan. Menurut kalian, apakah sistem komputer industri dan infrastruktur publik di negara kita sudah cukup aman dari ancaman peretas militer? Ataukah kita sedang duduk di atas bom waktu digital? Tuliskan opini dan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Untuk memahami konteks lebih dalam mengenai mengapa fasilitas mesin sentrifugal tersebut menjadi target utama, pastikan kalian juga menonton video kami sebelumnya tentang sains di balik proses pengayaan uranium. Link ada di deskripsi. Pastikan kalian menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan penjelajahan sains dan teknologi mendalam lainnya dari kami. Saya Raka Pratama, terima kasih telah menonton Kenapa Itu Ya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetap aman di dunia digital.